Shalom, Bro and Sis yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Minggu 10 April 2022 yang bertepatan dengan Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Suprapto, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan pasal 23 ayat 56. Dan kalau diambil singkatnya, yaitu pasal 23 ayat 1 sampai dengan 49. Dan sebagai temanya saya beri judul Pengampunan yang Luar Biasa. Bro and Sis yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini adalah bacaan yang sangat panjang, yang merangkum ada 13 perikop sekaligus, mulai dari perikop penetapan perjamuan malam sampai perikop Yesus dikuburkan. Dan biasanya bacaan Injil pada Minggu Palma ini karena panjang dipasiokan, sehingga umat bisa mendengarkan sambil dengan duduk. Rangkuman perikop ini menceritakan mulai dari perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Lalu Yesus diserahkan ke Pilatus dan Herodes untuk diadili. Kemudian mengalami penghinaan, dianiaya, dan disiksa sampai wafat di kayu salib. Padahal beberapa hari sebelumnya Yesus begitu dieluk-elukan dan disambut dengan sorak-sorai sebagai raja yang diagung-agungkan. Itu dapat kita lihat di Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40. Dari bacaan yang sangat panjang ini, saya sangat terkesan pada pasal 23 ayat 34a yang tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang sudah menghina, menganiaya, dan menyiksanya dengan sadis. Namun sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, masih sempat memohonkan ampun kepada Bapanya. Dan itu bagi saya merupakan pengampunan yang luar biasa. Bro and Sis yang terkasih, saya pernah mempunyai relasi yang buruk dengan adik ipar saya, adik perempuan dari istri saya. Di antara ipar-ipar saya, memang dia paling dekat dengan saya. Sehingga setiap ada keperluan mulai masalah sekolah waktu dia masih sekolah, dia tidak segan-segan meminta bantuan saya. Dan itu terus berlanjut sampai dia berkeluarga. Bila ada kesulitan rumah tangganya, kami berdua selalu membantunya. Sampai masalah tempat tinggal pun kami yang membayar kontrak rumahnya. Hingga suatu saat, karena kami berdua ada pekerjaan di luar kota yang cukup lama, maka daripada kontrak, mereka kami suruh tinggal di rumah kami sambil menemani ibu mertua daripada di rumah sendirian. Bahkan karena kebaikan kami berdua, dia pernah bercerita kepada temannya kalau kami berdua itu sebagai dewa penolongnya. Tetapi pada suatu hari, adik ipar saya itu ribut dengan ibu mertua. Karena sudah di luar batas seorang anak yang berani dengan orang tua, maka pasangan saya marah dan menegur dia. Lalu tanpa sepengetahuan kami berdua, waktu kami tidak ada di rumah, mereka pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa anak keluarga dan barang-barangnya. Tidak lama setelah itu, dia kirim SMS ke saya. Bukan untuk pamit, tapi malah ngomong yang macem-macem, ngomong yang enggak-enggak, dan omongannya sangat tidak enak dan tidak pantas untuk orang yang lebih tua. Saya sangat sakit hati kepadanya. Dan sejak saat itu, saya sudah tidak mau lagi menganggap dia sebagai adik. Suatu saat
Sudah berjalan beberapa tahun, waktu ibu mertua saya meninggal, mereka datang kayak tidak ada pernah masalah apa-apa. Pasangan saya karena kakaknya mungkin bisa menerima dengan baik, dan lama-kelamaan kelihatannya sudah berdamai. Sementara saya masih jaga jarak dan tidak banyak bicara seperti tadinya. Saya masih menyimpan marah, menyimpan rasa sakit hati. Jadi mereka saya anggap tidak ada, mereka saya cuekin. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Hingga pada pekan suci sebelum pandemi 3 tahun yang lalu, saya sadar Yesus yang sudah disakiti habis-habisan, jauh lebih sakit dari apa yang saya alami, masih mau memberikan pengampunan. Lah kok saya yang cuma disakiti hatinya saja, kok nggak bisa mengampuni? Maka setelah Paskah, beberapa bulan berikutnya ada hari raya Idul Fitri atau orang Muslim mengatakan Lebaran. Mereka mohon maaf lahir batin. Dan saat itu juga saya memaafkan dan juga memohon maaf. Kebetulan adik ipar saya itu mu'alaf untuk mengikuti suaminya. Bro and sis yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama, sudah bisakah kita memberi pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita? Kalau belum bisa, mari kita datang kepada Yesus dan memohon agar dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan rasa sakit hati dan menutup hati untuk bisa mengampuni sesama kami. Tuhan, bimbing, tuntun dan mampukan kami, supaya kami tidak keras hati dan dapat mengampuni sesama kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis yang terkasih, terima kasih. Salam sehat, berkah dalem.